Dan yang kita tahu dok, ada nih dok obat-obatan sakit kepala, kan kita nggak sebut merek di sini, yang dalamnya tuh ada kandungan Oh iya, ada kafeinnya. kafeinnya. Kalau nggak minum kopi nih sakit kepala. Ada yang disebut dengan nyeri kepala akibat withdrawal kafein. Nah, ada syaratnya lagi. Tapi kalau di convert ke jumlah cangkirnya tuh berapa banyak dok? Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan saya Dr. Andika dan teman saya. Dokter Devina, Ya, kami dari Dokter dokter saraf Anda. Ya. Nah, mungkin kita hari ini yang santai-santai aja kali ya. Ya, ngobrol-ngobrol aja lah ya. Iya, ini kebetulan nih saya lihat saya sama Dokter Devina lagi sama-sama bawa kopi ya. Oh Dok, iya. ya. Nggak bisa ini- hidup tanpa kopi ya. Iya. Jadi kalau kita lihat nih trennya sekarang nih coffee shop menjamur nih dok Ya, di mana-mana. banyak. Makin Enak-enak banyak. lagi. Ya, dulu Betul. mungkin waktu kita SMA, zaman saya SMA tuh coffee shop tuh dikit Oh ya, banget. zaman dokter SMA beda sama zaman saya SMA ya. Mungkin waktu saya SMA tuh coffee shop tuh cuma ada yang ya mungkin di Yang mall-mall, brand-brand besar ya kan, yang mahal-mahal. Betul, yang ya kalau kita sebut merek pasti semua Ya, tahu semua lah ngerti ya, lah maksudnya logonya kan. ketahuan Ya, yang gitu. hijau itu Yang gitu. hijau. Cuma dua, hijau sama yang agak coklat-coklat. Ya. Terus Cuma itu akhirnya aja. toko roti, toko donat semua bikin Semua kopi, bikin kopi. kopi. Dan akhirnya sekarang terutama Jakarta tuh coffee shop menjamur banget Ya, dok. betul. Jakarta, Tangerang itu menjamur Ya. Dan enak-enak ternyata. enak-enak. Harga kopi mungkin dulu kita lihat harga kopi 20.000, 30.000 kok mahal banget. Ya. Sekarang tuh kayak jadi hal yang biasa. lumrah. Terus kalau kita pergi makan, harga makanan sama harga kopi bisa sama. Malah bisa mahalan kopinya. Bisa makan kopinya Iya. dengan berbagai macam jenis kopinya gitu ya, Iya. udah aneh-aneh gitu. Mungkin dulu ya kalau kita ke warung kopi ya taunya kopi hitam Ya, gitu, kopi kasih gula hitam, selesai. betul. Kalau kopi tubruk. Kopi itu bro gitu. Kopi Sekarang susu ya pakai macam-macam. SKM. Nah, dan peminum kopi mulai dari anak remaja itu mungkin anak kecil pun ada gitu ya. Ya. Bahkan kopi instan, kopi saset sekarang berbagai Banyak. macam, banyak banget. Malah sekarang ada yang tanpa gula loh dok, tahu nggak? Jadi kopi Oh. saset kan sempat ada dibilang tuh gulanya banyak kan. Iya. Nah sekarang ada tuh, jadi kopi-kopi saset dia tanpa gula malah. Atau yang less sugar juga ada. Gitu, Oke. jadi udah banyak banget sih sekarang memang kopi. Nah, Dok, mungkin karena kita lagi sama-sama ngopi nih, Dok, kita mungkin bahas dikit nih, Dok, tentang kopi sama sakit kepala, Dok. Gitu. Oh Jadi, iya, boleh-boleh. kalau yang kita tahu nih, kandungan utama kopi nih yang biasa orang-orang ngopi yang diincer itu biasanya kan kafeinnya ya, Dok ya. Ya. Entah itu dia biar nggak ngantuk, biar mood booster pagi-pagi gitu, orang langsung ngopi supaya semangat gitu-gitu, Dok. Dan yang kita tahu dok, ada nih dok obat-obatan sakit kepala, kan kita nggak sebut merek di sini, yang dalamnya tuh ada kandungan Oh iya, ada kafeinnya. kafeinnya, betul. Jadi dianggap bisa meredakan sakit kepala dok. Tapi dok, kenyataannya saya banyak ketemu dok, khususnya dulu teman-teman presiden dok yang memang kerjanya ya Ngopi capek, terus. berat, akhirnya ngopi terus, dan akhirnya banyak juga yang bilang kalau nggak minum kopi nih sakit kepala. Ya, ada yang bilang kayak tergantung sama Iya, kopi. jadi sampai saya pernah tanya ada yang minum kopi sehari sampai 3 kali, 4 kali. Saya sampai tanya, kok lu minum kopi banyak banget nih? Emang kenapa sih? Iya kalau nggak minum kopi sakit kepala. Nah jadi sebenarnya dok, kenapa sih dok? Ada nggak sih hubungannya minum kopi sama kalau nggak ngopi tuh sakit kepala gitu? Ada nggak sih dok hubungannya dok? Atau itu cuma sugesti ya? Iya jangan-jangan cuma ya gaya-gayaan Ya. doang gitu. Yang penting bawa kopi gitu. Iya benar-benar. Ya oke, kita sebenarnya sih Sambil ada minum ya, dok. Dok? Ya silakan dok. Jadi sebenarnya sih ada sih memang. Jadi ada yang disebut dengan nyeri kepala akibat withdrawal kafein. Nah tapi itu bukan akibat kafeinnya ya, tapi akibat withdrawalnya. Withdrawal itu penghentian. Nah jadi tapi ada apa namanya? Ada kategorinya dok. Jadi yang dikatakan nyeri kepala withdrawal kafein itu adalah nyeri kepala yang timbul. Jadi minimal 12 sampai 24 jam setelah kita stop. Maksudnya setelah kita nggak minum kopi gitu. Tapi itu juga nggak cuma kayak misalnya sekali minum kopi, terus besoknya 12 sampai 24 jam kemudian kita sakit kepala, aduh gue kena nih nyeri kepala withdrawal kafein nih. Nggak. Nah ada syaratnya lagi. Jadi syaratnya itu adalah ketika kita minum kafein lebih dari 200 mg,
Oke ya, jadi lebih dari 200 mg per hari selama 2 minggu minimal gitu. Jadi minum kopi sehari-hari misalnya lebih dari 200 mg setiap hari sampai lebih dari 2 minggu. Terus ketika kita stop, maksudnya besokannya itu kita nggak minum nih, 12 sampai 24 jam kemudian setelah kita nggak minum, timbul sakit kepala. Itu memang ada dok, namanya nyeri kepala withdrawal kafein. Gitu. Nah dok, saya mau tanya dok, tadi kan dokter kan bilang kandungan kafeinnya 200 mg sehari dok ya. Jadi Betul. itu mungkin batas yang di Batas maksimalnya maksimal lah ya, gitu. batas toleransi Nah, lah. cuma mungkin nih teman-teman nih masih bertanya-tanya 200 mg itu seberapa banyak sih? Kalau saya minum satu cangkir kopi gitu ya, mungkin kalau saya pernah baca artikel dari sekian banyak jenis kopi di Indonesia yang masih paling banyak dikonsumsi itu kopi instan biasanya Instan dok, ya. karena paling murah, Gampang. paling gampang dibikin, paling gampang didapetin. Betul. Gitu. Nah, biasanya satu cangkir kopi instan begitu atau mungkin ya kalau sekarang coffee shop ada tuh beli extra shot espresso atau apa. Iya, bener-bener bisa Nah, ekstra-ekstra. ya kayak gitu biasa kandungannya berapa sih dok? Kan tadi kan 200 mg kafein nih dok. Ya. Tapi kalau di convert ke jumlah cangkirnya itu berapa banyak dok? Ya, jadi kalau yang common sih yang biasanya si kopi instan itu satu cangkirnya itu kurang lebih 60 mg gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita minum kopi instan berarti satu hari lebih dari tiga setengah gelas lah ya dok kira-kira ya. Tigaan Tiga ya, setengah tiga. cangkir bukan Tiga- gelas. Karena kan Oke. kalau kopi instan kan biasa dia paling 200 mili ya dok ya biasanya ya. Nah itu 3,5 cangkir lah itu baru nyampe ke 200 mg. Nah tapi kalau espresso itu kurang lebih 100 mg gitu. Jadi Oke. kalau misalnya kita udah pesen kopi terus ekstra lagi espressonya, biasa kan kalau kopi-kopi kan udah single ya dok ya, Iya. single espresso. Ada yang double. Ada yang double. kadang. Terus kalau misalnya kita ekstra lagi 1 shot atau 2 shot, ya berarti nambah 100 mg Oke. gitu. Nah, tapi juga jangan lupa yang punya kafein bukan cuma kopi. Iya, Ada betul. lagi yang lain, contohnya teh. Nah, tapi kalau di teh itu dia lebih sedikit kandungan kafeinnya. Biasanya tuh kurang lebih 30 mg. Oh, oke. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Dok, saya nih minum kopi, Dok, tapi enggak kayak gitu." Misalnya saya enggak sakit kepala kalau misalnya enggak minum, ya dalam batas tadi. Jadi misalnya satu cangkir setiap hari gitu ya berarti nggak nyampe 200 mg gitu. Oke. Seharusnya dia tidak akan mencetuskan withdrawal kafein ini, nyeri kepalanya. Oke. Seperti itu. Jadi memang dok yang kebetulan saya juga peminum kopi nih dok, udah Ya. lama nih. Memang yang kita harus sama-sama tahu ini klarifikasi bahwa kafein itu ada manfaatnya. Betul. Kopi itu ada manfaatnya. Betul. Tapi segala sesuatu yang berlebihan akan bikin efek negatif. Negatif, ya. Jadi tadi teman-teman semua udah tahu ya, batasnya adalah 200 mg sehari. Gitu. Kalau teman-teman ngopinya instan ya kurang lebih lah, tiap kopi kan beda-beda nih, tiap merek kopi beda. Kurang lebih 60 mg Kurang lebih gitu. sekitar itu. Kalau- Ada juga soalnya yang less kopi, apa sih bilangnya less kafein ya iya. atau apa gitu kan, decaffeinated. Decaffeinated. Ya, ada juga yang kayak gitu. Nah, Kalau teman-teman beli yang di coffee shop yang mungkin dia dari kopinya dari biji kopi di green sendiri langsung jadi espresso, ya satu shotnya kira-kira 100 gitu ya, meskipun sekali lagi beda coffee shop, beda Beda racikan lagi. kopinya ya beda apa ya? Beda kandungannya Beda lah. kandungannya. Ini Betul. cuma Perkiraan. kurang lebihnya rata-ratanya gitu dok. Nah dok, jadi kalau misalnya tadi kan dokter bilang ya dok, biasanya itu setelah dikonsumsi 2 minggu ya dok ya. ya setelah 2 minggu. Berarti pantesan tuh teman-teman kita waktu lagi residen, junior-junior pakai sejawat-sejawat gitu yang emang sehari ngopi terus 3 Ya. kali 4 kali selama 1 bulan 2 bulan, jadi ketergantungan kan dok, otomatis Ya. dok. Yang kalau dia nggak minum, berarti sakit kepalanya itu bukan karena sugesti dia nggak minum kopi, tapi Betul. emang yang disebut dengan withdrawal caffeine headache atau Ya. sakit kepala akibat withdrawal kafein. Nah, biasanya gejalanya apa dok? Kan gini dok, sakit kepala kan banyak banget penyebabnya dok, banyak banget jenisnya. Nah, bisa aja kan dok, peminum kopi pun lagi minum kopinya sakit kepala gitu. Nah, sekarang kita taunya dari mana dok? Gejalanya seperti apa sih nyeri kepala withdrawal kafein gitu? Gejalanya gimana sih dok? Nah, yang penting yang pastinya ya itu tadi ya, setelah konsumsi kafein lebih dari 200 mg selama lebih dari 2 minggu, lalu ketika kita stop 12 sampai 24 jam kemudian timbul nyeri kepala, itu satu yang pertama kita bisa curiga ke withdrawal kafein. Nah, lalu yang kedua, sifat nyerinya itu biasanya dia kayak
nyut-nyutan gitu loh dok, nyut-nyutan terus nyebar. Terus biasanya kalau kena cahaya atau misalnya denger suara yang kencang atau apa yang nggak nyaman, itu bisa bikin makin sakit lagi. Nah, terus apa namanya? Dan juga kalau misalnya abis itu kita minum, misalnya sakit kepala nih, nah terus kita minum kopi, terus hilang sakit kepalanya. Nah itu tuh cirinya juga, salah satu cirinya kalau ternyata betul kalau kita tuh nyeri kepala withdrawal kafein. Makanya Nah, dikasih kafein hilang kasih sakit kafein kepalanya. hilang, betul, karena kan withdrawal kafein, dapat kafein lagi hilang sakit kepalanya. Dan dosis bukan dosis ya, apa kafeinnya itu 100 miligram aja minum, udah tuh hilang sakit kepalanya gitu. Oke. Nah, terus gini dok, kalau kayak saya kan juga peminum kopi, tapi mungkin dalam batas masih normal gitu dok, maksudnya nggak nyampe 200 mg sehari, paling ya sehari 1-2 cangkir gitu ya dok ya. Ya. Nah, cuma ada kan dok yang saya bilang tuh, orang-orang yang emang udah dalam tanda kutip ya, ketergantungan atau kecanduan sama kafein tuh, sehari 3 gelas, 4 gelas, mungkin bahkan gelasnya pun bukan yang kopi Bukan saset. cangkir. Tapi yang emang espresso gitu Ya. dok, atau kopi tubruk, kopi hitam begitu. Nah, kan kita juga sudah sepakat dok bahwa kafein punya efek baik, tapi segala sesuatu yang berlebihan akan punya efek jelek. Nah, buat mereka-mereka nih dok yang emang udah ketergantungan nih, kecanduan, mau stop nih. Ya. Nah, takutnya kan sakit kepala nih dok, kalau Ya, di stop tiba-tiba nih. betul. Nah, gimana dok caranya supaya mereka ini yang udah kecanduan kafein, mau coba mengurangi sampai ke batas yang dianjurkan, tapi nggak sakit kepala. Gimana tuh dok caranya dok? Nah, jadi kita mesti pelan-pelan dok. Karena kan si nyeri kepala withdrawal kafein ini tadi clue-nya adalah penghentian tiba-tiba. Nah, jadi jangan sampai tiba-tiba kalau mau misalnya kita udah nih, misalnya kayak ada mau ujian gitu. Jadi perlu nih begadang nih, tapi ujiannya masih bulan depan. Jadi kita udah siap-siap misalnya dari 1 bulan lalu. Nah, 2 minggu kita minum terus. Tapi habis itu udah nggak mau minum kopi lagi. Jadi stopnya jangan tiba-tiba, mesti diturunin pelan-pelan. Misalnya yang tadinya kita minum misalnya 3-4 cangkir, jadi mungkin besoknya turun pelan-pelan per hari gitu, 3 cangkir, 2 cangkir, 1 cangkir gitu. Pokoknya intinya jangan sampai tiba-tiba dok, biar nggak sakit kepala gitu. Oke. Terus sebenarnya juga si nyeri kepala withdrawal kafein ini, kalau selama 7 hari kita diemin aja, maksudnya ya kita nggak minum lagi, dia bisa akan hilang sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi ya kalau memang sakit banget ya minum obat, tapi kalau misalnya enggak 7 hari ntar dia hilang lagi sendiri. Oke, Gitu, jadi dok. intinya kalau sebenarnya sih apapun dok ya, kalau udah kecanduan atau Nggak udah baik. ketergantungan, nggak baik dan nggak bisa di stop Nggak bisa stop tiba-tiba tiba-tiba. gitu. Jadi ya kita kuranginnya bertahap gitu, sampai antara dia nggak konsumsi kafein sama sekali, cuma ya kafein ada manfaatnya, atau sampai dia Batas konsumsinya aman. di batas yang memperoleh benefitnya aja. Betul. Gitu. Nah dok, terus apa perlu kalau disakit kepala nih dok, apa perlu ke dokter dok? Jadi misalnya dia waktu lagi stop kafein ini sakit kepala nih dok, perlu periksa ke dokter atau udah deh istirahat aja, udah minum obat aja kayak gitu dok? Atau minum kopi lagi. Ya sebenarnya jadi yang tadi ini prinsipnya kan dia dalam 7 hari akan hilang nih kalau misalnya kita nggak apa-apain. Cuma kalau misalnya memang nyeri kepalanya itu ganggu banget atau sakit banget, ya jangan didiemin. Nggak Oke. mungkin juga kan, nanti Iya. bisa mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Ntar malah sakit kepala, marah-marah iya orang sakit kepala. Jadi kalau memang sakit kepala banget atau misalnya nggak nyaman, mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu waktunya kamu untuk berobat ke dokter gitu, karena mungkin perlu penanganan lebih lanjut gitu dok. Oke, jadi sebenarnya bisa disimpulkan kafein tuh sebenarnya punya banyak efek positif. Ya betul. Mulai dari mood booster, habis itu ya mungkin ada sebagian orang bikin nggak ngantuk gitu. Ya. Ada sebagian untuk sebelum olahraga tuh dok, sering tuh orang minum kafein tuh sebelum olahraga. Sebelum nge-gym ya? Sebelum nge-gym, sebelum olahraga gitu ya, apapun. Terus jadi buat menemani pekerjaan lebih Ya. rileks katanya gitu. Cuma ya kalau berlebihan, ya nggak bagus. Dan sumber kafein yang harus diingat nggak cuma kopi dok ya. Ya. Teh hijau, bahkan coklat pun juga Coklat sebenarnya juga ada ya kafeinnya. kafeinnya. Dengan kadarnya memang paling banyak di kopi tapi Betul, dan sekarang paling umum paling gitu. lagi in. Mungkin dok besok kita bisa bikin tuh dok video tentang Kafein, dok, ya. Plus maksudnya minusnya. ya. Terus juga apa benefitnya bagusnya kafein tuh apa? Betul. Dan ya kalau misalnya emang mau stop nggak boleh mendadak Betul. gitu. Kalau ternyata sakitnya sampai mengganggu, ya Ke periksakan ke dokter. dokter gitu.
Oke, jadi mungkin itu aja dok video tentang sakit kepala dan kafein kali ini ya dok ya. Oke. Oh ya, jangan lupa ya nanti subscribe. Iya. Dan kasih tahu ke teman-teman yang emang hobi Hobi banget ngopi ngopi. gitu supaya ini ngopi bagus loh, tapi ada batas amannya. Betul. Gitu. Dan Wah, kalau misalnya mungkin ada nih kalian yang ngalamin kayak gini, maksudnya Iya. yang udah sering minum kopi terus tiba-tiba nggak minum malah sakit kepala. Selama ini kayak bingung, aduh kenapa ya gitu. Nah inilah jawabannya. oh sama satu lagi, buat kalian yang hobi ngopi, jangan lupa perhatikan kandungan lain selain kopinya ya, apalagi yang kopi instan, Gulanya. atau mungkin kalau yang beli kopi-kopi yang kekinian, susunya, sirupnya, itu hati-hati kalian malah jadi kelebihan kalori. Betul. Kafeinnya kelebihan, kalorinya kelebihan. Iya. Gitu, itu hati-hati ya. Oke. Oke, mungkin itu aja Dr. Devina video kita kali ini. Oke, Oke. sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Dadah.